Assalamualaikum, selamat pagi Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Dia. Bagaimana kabarnya nih? Terlihat sangat ceria pagi Iya. hari ini. Terima kasih, luar biasa Bu. Alhamdulillah kabarnya baik, sehat, meskipun cuacanya nggak bagus ya, hujan panas, tapi ya alhamdulillah lah Bu, kita masih diberi kesehatan ya sampai hari ini, sehingga kita boleh lah bersama anak-anak atau mendampingi anak-anak. Alhamdulillah, harus sehat ya Bu Sinta ya, harus tetap semangat mendampingi anak-anak supaya mencapai cita-citanya dengan baik. Baik Bu Sinta, apakah Bu Sinta sudah siap pagi hari ini untuk melaksanakan coaching? Insya Allah siap Bu Dia. Baik, kalau sudah siap, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pagi hari ini saya akan bersamai Ibu proses coachingnya. Maka hari ini saya akan memberikan rubrik penilaian pada pagi hari ini, Ibu. Ya. Ini adalah rubrik dari saya. Nanti akan saya amati proses tahapan tirta yang akan Ibu lakukan di proses coaching, yaitu harus sesuai dengan alur ya Bu ya. Insya Allah sudah siap ya Bu ya. Sudah paham alur tirta pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga merespon ya Ibu ya terhadap pertanyaan atau tanggapan dari coach. Nah, apakah Bu Sinta masih ingat Ibu untuk proses coaching ini menggunakan prinsip apa ya Ibu ya? Baik Bu, jadi ketika kita melakukan satu coaching itu nanti harus kita pegang prinsip ya Bu, ada 3 prinsip yang harus kita pegang. Yang pertama tentang kemitraan, artinya bahwa coach dan coachee itu satu mitra gitu. Jadi bukan senioritas dan kemudian coach itu lebih tahu daripada coachingnya, tidak, tapi pendidikannya sejajar karena itu adalah mitra. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah proses kreatif Bu. Jadi kalau prinsip yang kedua ini bahwa memang sebenarnya proses coaching ini adalah proses kreativitas kedua belah pihak, baik coach ataupun coachingnya. Jadi disitulah nanti kreativitas akan terbangun, baik dari coach sendiri, saya sebagai coach, nanti juga saya harus memiliki kreativitas tingkat tinggi juga ya Bu dalam bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi yang seperti yang Bu Dia sampaikan gitu. Dan juga saya juga mesti harus bisa juga menjadi pendengar yang baik juga seperti itu gitu. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga itu memaksimalkan potensi, artinya saya juga sebagai coach itu juga memaksimalkan potensi coachee saya nanti, Bu Ika yang akan menjadi coachee, dan saya sendiri juga dalam kita melakukan proses coaching ini saya juga meningkatkan kompetensi diri saya juga sebenarnya, bagaimana saya bisa melakukan hal-hal kompetensi saya semakin ditingkatkan dalam hal coaching. Begitu Bu. Bagus sekali Bu Sinta. Berarti dalam pelaksanaan coaching kali ini Bu Sinta sudah menyiapkan ya tahapan alur tirtanya, dan prinsip-prinsip coaching itu harus diterapkan ya Ibu ya, supaya nanti bisa berjalan dengan maksimal gitu. Baik, ada yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, kompetensi apa yang Ibu Sinta ingin kembangkan dalam proses coaching kali ini dengan Bu Ika? Baik, Bu Dia, sebenarnya kan ketika kita melakukan sebuah coaching itu ada 3 kompetensi yang harus kita kembangkan ya. Seperti mungkin nanti kalau saya agak salah mohon dikoreksi ya Bu ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Artinya ketika kita melakukan sebuah coaching begitu, kita mesti harus fokus dan ada kehadiran penuh, kita full di situ sehingga segala sesuatu tidak mengganggu fokus kita ketika melakukan sebuah coaching. Jadi kita bisa melakukan proses coaching ini dengan baik gitu, dan itu berkaitan dengan mendengarkan aktif, karena ketika kita bisa fokus gitu dan melakukan kehadiran penuh di dalam sesi itu, maka kita bisa mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coaching. Dan yang ketiga adalah tentunya saya akan berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Jadi ketiga kompetensi itu yang ingin saya kembangkan ketika saya melakukan sebuah coaching gitu. Baik sekali Bu Sinta. Jadi dalam proses coaching kali ini Bu Sinta ingin mengembangkan tadi yang pertama adalah mendengarkan aktif,
kemudian memberikan Kehadiran pertanyaan penuh dulu. kehadiran Iya. penuh, kemudian mendengarkan aktif dan Iya. memberikan pertanyaan yang berbobot ya Ibu ya. Iya, iya. Baik, tentunya dalam proses coaching ini memang perlu dikembangkan secara bertahap ya Ibu ya. Tentunya ada yang perlu difokuskan dulu, mana dulu yang ingin dicapai supaya bisa berhasil maksimal, karena kalau ketiganya bisa jadi dalam proses coaching itu bisa dikembangkan maksimal ya Ibu ya, tapi karena mungkin keterbatasan waktu atau mungkin melihat situasi kondisi coaching, kadang-kadang kita harus memfokuskan beberapa hal dulu. Nah, menurut Bu Sinta, apa yang difokuskan dari ketiga itu Ibu? Baik, Bu Dia, jadi untuk kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan di sesi coaching kali ini adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, karena bagi saya sebenarnya ini seperti satu keping yang dua mata sisi ya gitu ya, ada dua sisi. Jadi ketika kita bisa mendengarkan aktif itu artinya nanti kita tentunya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, karena ketika tidak mendengarkan dengan aktif kita tidak mungkin bisa memberikan satu pertanyaan yang berbobot, dan hal itu sebenarnya terkait juga dengan kompetensi yang pertama tadi, kehadiran penuh gitu. Jadi sebenarnya ketika kita mengembangkan dua potensi ini, mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, secara otomatis kita nanti akan hadir secara penuh. Seperti itu, Bu. Bagus dari Bu Sinta. Jadi kompetensi yang dikembangkan ada yang mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot, Ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan kehadiran penuh juga pasti akan mengikuti ya Ibu. Iya. Bagus sekali. Baik. Kemudian selanjutnya Ibu, menurut Ibu nanti indikator keberhasilan dalam proses coaching tersebut menurut Bu Sinta apa Ibu ketika dikatakan berhasil coaching ini apabila apa? Baik, jadi saya menetapkan indikator saya ya ketika saya melakukan coaching ini adalah ketika nanti coach saya ini, nanti Bu Ika itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapin seperti itu, dan menggunakan langkah-langkah yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan alur cerita gitu, sehingga nanti memang coaching ini bisa berjalan dengan baik begitu. Oke, baik sekali. Ibu, kemudian coaching Bu Sinta dengan Bu Ika kali ini kan diobservasi ya, Ibu. Ya. Ada observernya gitu, mungkin sebelum-sebelumnya sudah melakukan coaching mungkin tanpa observasi ya Ibu ya. Nah, dengan adanya coaching yang dilihat oleh observer, ada observasi, ini harapan dari Bu Sinta apa sih? Jadi baik Bu Dia, jadi sebenarnya ketika ada pengamat juga ada observer yang mengamati nanti saya dan Bu Ika, coach saya itu melakukan satu coaching, harapannya itu nanti saya sih bisa diamati gitu ya, apakah saya sudah bisa menguasai alur cerita dengan baik atau belum gitu. Seperti yang kita pahami ya, bahwa sebenarnya ketika melakukan coaching itu kita mestinya menggunakan alur cerita ya, bagaimana menetapkan tujuan, dan bagaimana kita melakukan satu identifikasi masalah, kemudian kita melakukan sebuah rencana aksi, dan yang terakhir nanti tentunya coaching kita akan menetapkan sebuah tujuan, menetapkan komitmen gitu. Nah, yang mesti terjadi adalah alur cerita ini mengalir dengan secara otomatis gitu. Jadi tidak harus berpikir lagi, saya sebagai harapan saya sebagai coach, saya tidak harus berpikir lagi untuk memikirkan seperti itu, akan tidak terdistract. Jadi biarlah harapan saya bisa melakukan alur ini, melaksanakan alur ini dengan mengalir begitu saja begitu. Bagus sekali ya Ibu ya, harapan dari observasi ini semoga nanti bisa melakukan coaching dengan prinsip coaching dengan baik ya Bu ya. Alur tahapan ceritanya nanti bisa berjalan dengan urut, kemudian dengan maksimal, dan tentunya harapan Ibu bisa menguasai alur cerita dengan baik, kemudian hasilnya juga coaching nanti menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan baik, sehingga nanti membawa perubahan untuk sekolahnya. Untuk praobservasinya saya cukupkan sekian ya Ibu ya. Semoga nanti dalam coaching Ibu diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan bisa menghasilkan perubahan yang lebih baik. Terima kasih ya Bu Sinta ya. Sama-sama Bu Dia, nanti monggo Bu Dia ikut mengamati ketika saya melakukan coaching dengan Bu Ika. Ya, insya Allah. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu. Ya, maaf Bu Sinta nih, ada waktu saya mau ngobrol nih Bu. Saya mau sharing. Ada masalah sedikit nih Bu.
Baik Bu, nah ini kebetulan saya ada waktu sebentar, saya ada jam kosong. Oke. Monggo. Apa yang ingin Bu Ika ceritakan? Gini loh Bu, saya tuh ada masalah. Jadi beberapa waktu ini saya tuh kalau ngajar di kelas saya ya, terutama kelas itu 11F ya Bu. Ya memang kelasnya memang agak sudah spesial ya. Beberapa guru juga menyampaikan hal tersebut. Saya kok merasa kalau saya ngajar itu anak-anak itu tidak memperhatikan saya gitu loh. Pada waktu itu anak-anak itu bahkan saya ngajar itu malah pada makan, pada minum, bawa jajan, terus yang di belakang itu pada main HP kayak gitu loh Bu. Saya terus wah gimana ini kok saya ngajarnya kayak gini, terus saya merasa saya ngajarnya kok kurang bisa maksimal itu Bu Sinta. Baik Bu Ika, jadi menurut Bu Ika nih apa yang Ibu harapkan nih dari obrolan kita di siang hari ini? Nanti harapan saya dengan obrolan kita ya Bu, kita itu dapat solusi. Saya dapat solusi atas masalah saya. Saya nanti berbagi sama Bu Sinta. Saya bisa menemukan solusi untuk masalah saya. Baik, baik ya. Oke Bu Ika. Menurut Bu Ika nih sebenarnya kira-kira tuh hal apa ya yang menyebabkan sampai dengan siswa kelas 11F ini itu kurang respon untuk pelajaran bahasa Indonesia? Maaf, ini apakah di satu materi tertentu ataukah sudah beberapa materi di 2 bulan terakhir ketika Ibu masuk di kelas 11F ini? Kalau dari pengamatan saya ya Bu, hampir di semua pelajaran Bu. Jadi tidak cuma materi tertentu saja. Jadi kok materi ini juga seperti ini, materi yang lainnya lagi juga seperti ini. Terus apa yang menjadi permasalahannya gitu. Hampir semua Bu, hampir di semua materi. Oke, gitu ya. Jadi tidak hanya di satu kali saja ya. Oh, jadi tidak. selama 2 bulan ini Bu Ika merasa seperti itu nih. Gitu. Jadi kalau begitu kira-kira nih menurut Bu Ika nih yang membuat nantinya agak, tadi kan Bu Ika sudah menyampaikan persoalan-persoalannya ya, yang mereka itu suka uang masuk juga gitu kan, kemudian mereka juga makan minum di dalam, main HP seperti itu. Nah sebenarnya menurut Ibu tuh apa ya yang kurang gitu? Gini Bu, setelah saya rasakan dan saya amati itu, jadi dalam satu kelas itu kan ada sekitar berapa ya Bu, 30-an ya, 30-an 2 siswa ya, dengan siswa yang sudah dewasa semuanya. Ruangannya itu tertatanya kan berderet gitu ya, dari depan ke belakang. Jadi saya terlalu fokus sama yang di depan-depan saja. Yang di belakang-belakang itu saya tidak terlalu memperhatikan gitu ya, karena apa ya Bu, saya ketika mengajarkan jadi karena itu ada di depan, di belakang dan belakang, mungkin saya kurang keras bersuara saya, kemudian yang di bagian belakang itu kurang bisa mendengar apa yang saya sampaikan. Apalagi kayak saya merasa kok sebenarnya metode saya itu masih jauh di bawah standar. Jadi saya selama ini hanya berdiskusi saja, tanya jawab saja. Saya rasa mungkin kurang memfasilitasi keinginan mereka. Itu Bu yang saya rasakan saat ini. Oh ya, baik, begitu ya Bu Ika yang Ibu rasakan ya. Jadi menurut Ibu Ika kira-kira nih apa ya yang dapat membuat murid-murid itu pada antusias dan bersungguh-sungguh untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia gitu, karena mungkin selama 2 bulan ini kok Bu Ika merasa seperti itu, kemudian Bu Ika sudah bisa memiliki satu ide gitu agar mereka itu antusias dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Jadi begini Bu, saya rasakan memang sesuai dengan kurikulum pembelajaran yang saat ini harus berpihak pada anak. Saya harus bisa menganalisa kebutuhan belajar mereka.
minat mereka, sehingga saya bisa memfasilitasi apa yang mereka inginkan. Hal itu memang belum saya lakukan, jadi yang harus saya lakukan menurut saya saat ini adalah saya menganalisa kebutuhan belajar siswa-siswa tersebut. Kemudian setelah saya tahu apa minat dan kebutuhan mereka, saya harus menyesuaikan apa yang akan saya sampaikan, potensi dasar yang akan saya sampaikan. Kemudian itu saya buat dalam berbagai metode dan media pembelajaran sesuai dengan keinginan mereka. Oke, jadi Bu Ika sudah ingin ini ya, melakukan satu proses perubahan dengan melakukan metode dan media yang monoton Ya, gitu betul. Terus luar biasa sekali. Ini saya sependapat sekali dengan Bu Ika. Lalu menurut pendapat Bu Ika sih, apa saja yang bisa membuat nanti siswa kelas 11F itu merasa antusias gitu, bersemangat, kemudian nyaman dan tidak bosan dengan pelajaran bahasa Indonesia? Apakah Ibu juga akan memberikan, bagaimana Ibu nanti juga akan memberikan perhatian penuh kepada mereka, perhatian kepada kebutuhan belajar mereka, atau seperti apa nantinya akan Bu Ika lakukan? Yang jelas saya akan karena saya biasanya menggunakan metode diskusi dan tanya jawab saja, maka saya akan merubah dari metode yang saya gunakan tersebut menjadi menggunakan metode yang lebih mengaktifkan siswa. Jadi misalnya saya menggunakan metode pembelajaran yang misal ya Bu, mereka kan bawa HP nih, HP mereka bisa kita gunakan untuk sebagai media. Misalnya kita pakai LMS dalam mengumpulkan tugas karena ketertarikan mereka terhadap gadget. Kita bisa juga menggunakan metode quizzes gitu ya. Jadi kita sinkronkan antara mereka yang membawa gadget kemudian menggunakan di saat pembelajaran, tapi digunakannya dalam keadaan yang positif gitu. Bisa juga mereka nanti misalnya kalau memang suka membuat poster, suka membuat video, suka menulis, pokoknya kita ikuti saja apa yang mereka inginkan. Saya ingin seperti itu. Jadi Ibu sudah akan menggunakan berbagai bentuk media ya, sehingga nanti mereka itu sudah pembelajarannya sudah berdiferensiasi sesuai dengan Ya, betul. Baik. Oke. Lalu menurut Bu Ika nih, selama ini apakah tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu sebagai penyebab mereka bosan tuh sudah ditemukan? Kalau menurut saya sudah menemukan Bu, ini permasalahannya seperti ini, cuma tinggal aksi saja. Nanti rencananya saya akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian menggunakan metode belajar yang beragam, kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas yang dapat mengembangkan potensi dan gaya belajar mereka. Jadi intinya nanti saya juga akan melakukan evaluasi pada apa yang sudah saya lakukan, sekiranya itu memang refleksi terhadap saya sendiri, refleksi melalui siswa-siswa saya atau melalui teman-teman sejawat saya yang bisa melakukan kegiatan evaluasi terhadap pembelajaran yang saya lakukan, supaya nanti saya bisa semakin mengolah apa keterbatasan saya menjadi sesuatu yang baru yang menyebabkan anak-anak semakin antusias untuk mengikuti pembelajaran. Baik. Tadi Bu Ika sempat menyampaikan ya kalau selama ini tuh Ibu Ika hanya menggunakan diskusi dan latihan soal dan tanya jawab saja. Jadi mungkin adakah metode belajar selain itu yang bisa Bu Ika nanti pikirkan gitu? Yang jelas yang akan saya konsisten lakukan untuk tahap selanjutnya ini adalah saya menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Jadi nanti saya akan melakukan perbedaan diferensiasi pada konten, prosesnya maupun produknya sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Jadi semua terfasilitasi, apapun yang mereka inginkan saya bisa memberikan. Begitu Bu. Nah, bagus sekali tuh Bu. Jadi saya yakin ketika Ibu nanti menggunakan berbagai macam metode media yang sudah Bu Ika rancangkan, terus siswa kelas 11F nanti tentunya akan
termotivasi dan antusias dengan pembelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi begitu. Jadi sekarang rencana Ibu selanjutnya bagaimana untuk menyelesaikan persoalan ini? Intinya saya membuat sebuah komitmen untuk selalu membuat metode pembelajaran yang menyenangkan, kemudian menggunakan banyak metode, media pembelajaran sehingga murid-murid saya itu mendapatkan kemerdekaan belajar. Saya juga akan berusaha untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, nyaman bagi murid-murid saya dalam melakukan eksplorasi materi. Tugas yang saya berikan juga nanti akan saya bebaskan tanpa ada unsur paksaan. Artinya mereka memilih kesempatan membuat produk belajar sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena kalau semakin dipaksa, kita tidak tahu ya minat mereka, jadi nanti malah hasilnya mungkin tidak bisa maksimal begitu, Bu Sinta. Baik, bagus sekali ya rencana-rencana yang Bu Ika sudah rancangkan gitu ya, mudah-mudahan nanti akan berhasil. Dan tentunya Bu Ika juga akan berkomitmen ya untuk ini, untuk melakukan komitmen yang tadi sudah Bu Ika sampaikan, akan berkomitmen untuk membuat metode pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan banyak metode, kemudian juga kemerdekaan belajar dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Luar biasa sekali, ini bagus banget ya Bu Ika ya, dan saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu ya Bu Ika ya. Baik, mungkin seperti itu saja diskusi kita. Ya, terima kasih Bu Sinta untuk waktunya ya. Kita bisa sudah sharing-sharing dan semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat melanjutkan tugas mengajarnya. Ya, terima kasih Bu Sinta. Mengerjakan tugas yang lain juga. Ya. Terima kasih, demikian Bu Ika. Ya. Selamat siang Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dia. Waalaikumsalam. Baik, Ibu gimana kabarnya? Baik. Tadi saya lihat Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Bu Ika. Ya, alhamdulillah sudah Bu, dan sudah selesai coaching tadi dengan Bu Iya. Ika. Bagaimana, berjalan lancar? Ya, Lancar, alhamdulillah alhamdulillah. lancar Bu. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat ya Ibu ya, sudah melakukan coaching dengan Bu Ika dengan baik, dengan lancar, dan tentunya nanti membawa manfaat ya Bu ya. Baik, sebelum penutupan observasi pada siang hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan kepada Bu Sinta ya Ibu ya. Baik, yang pertama, menurut Ibu Sinta dalam proses coaching pada hari ini, indikator ketercapaian yang diinginkan bagaimana Ibu? Jadi seperti yang tadi kita diskusikan di pra-observasi bahwa memang saya menerapkan juga bahwa indikatornya adalah memang bisa Bu Ika bisa menemukan solusi sendiri dengan menggunakan alur tirta gitu. Dan memang pada pelaksanaan coaching yang saya lakukan dengan alur tirta tadi, dengan menentukan tujuan, mengidentifikasi situasi yang ada, kemudian rencana aksi, dan juga dengan mengembangkan ide untuk rencana aksi tersebut, dan juga solusi-solusi dan tanggung jawab dari coach sendiri untuk berkomitmen akan langkah selanjutnya, itu sudah bisa berjalan dengan alur tirta. Itu dapat saya bisa mengenali coach untuk menceritakan persoalan yang ada. Bahkan juga tadi Bu Ika bisa menemukan sendiri saat dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu, Bu Ika juga bisa menemukan media atau metode apa saja yang bisa dikembangkan nanti, sehingga ketika pembelajaran di kelas itu sudah tidak lagi membosankan buat anak-anak ya, karena seperti tadi disampaikan dalam coaching tadi bahwa persoalannya adalah anak-anak itu merasa, Bu Ika merasa kewalahan karena anak-anak itu keluar masuk, main HP, yang di bagian belakang itu terkadang tidak menyelesaikan tugas itu, bahkan malah tidur dan main HP seperti itu. Oke. Baik sekali Bu Sinta. Jadi betul ya yang tadi disampaikan Bu Sinta, proses coachingnya berjalan dengan baik sesuai dengan alur tahapan tirta, dan coaches sudah menemukan sendiri ya solusi dari permasalahan yang dihadapi.
Dan menurut saya proses coaching yang dilaksanakan Bu Ika dan Bu Sinta tadi sudah sangat baik dan sudah sesuai dengan proses alur tahapan Tirta. Nah, di mana tadi Bu Sinta juga sudah berusaha menggali ya si coaching ini dengan pertanyaan yang berbobot, dengan pertanyaan yang memantik si coach ini untuk menemukan sendiri ide-ide positifnya yang dibawa ke dalam aksi nyata dalam langkah selanjutnya ya Bu ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah Bu Sinta tadi juga sudah memberikan kondisi kesadaran penuh di mana Bu Ika dan Bu Sinta sudah sepertinya fokus ya Bu ya, meninggalkan sejenak ya Bu ya kegiatan atau aktivitas yang di luar coaching ini. Tadi saya lihat sudah konsentrasi, sudah ada kesadaran penuh, kemudian fokus, sehingga pasti nanti coaching akan berjalan dengan baik dan juga sudah sesuai prinsip coaching. Tadi saya lihat juga Bu Ika bercerita dengan mengalir, dengan nyaman, karena proses kemitraan yang tadi Ibu rencanakan berjalan dengan baik ya Ibu ya. Tidak ada Bu Sinta ini mungkin menggurui Bu Ika, dan Bu Ika ya merasa nyaman saja bercerita kepada Bu Sinta. Kemudian tadi juga Bu Ika sudah menemukan proses kreatifnya, ide yang muncul ketika Bu Sinta memberikan pertanyaan yang berbobot dan memantik. Kemudian juga ada aksi nyata, rencana aksi nyata yang sudah Ibu Ika temukan dan berkomitmen ya supaya pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 ya Ibu ya, lebih baik lagi, lebih anak-anak lebih fokus, tidak ada yang main HP, tidak ada yang izin belakang gitu ya, tidak ada yang acuh. Tadi Bu Ika berkomitmen untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan ya Ibu ya, menyenangkan dan bervariasi. Harapan dari saya komitmen yang sudah diterapkan di Bu Ika di kelasnya nanti bisa dilaksanakan aksi nyatanya dengan baik supaya ada perubahan positif di kelasnya gitu. Kemudian pertanyaan terakhir Bu Sinta dari saya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang dilakukan tadi Ibu? Jadi baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah saya ingin lebih lagi memahami proses Tirta itu sendiri. Jadi saya nanti akan bisa melakukan coaching dengan teman-teman sejawat nanti itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi gitu Bu dia. Jadi mungkin tadi alur Tirta sudah berjalan ya, artinya sudah mengalir, namun mungkin saya akan mencoba untuk lebih lagi memahami sehingga ketika nanti melakukan proses coaching dengan coach yang nanti ke depan itu benar-benar saya tidak lagi memikirkan ini sedang di tahapan mana ya, ini sudah sampai mana ya gitu. Jadi itu sudah benar-benar bisa menjadi satu di luar pikiran gitu. Jadi sudah satu kebiasaan aja, seperti ketika kita melakukan sesuatu yang sudah biasa, tidak perlu lagi berpikir, tidak perlu lagi tahapan setelah ini apa. Harapan saya begitu Bu, itu akan dan saya meyakini ketika nanti saya mencoba untuk melakukan coaching dengan teman-teman sejawat dan mereka percaya bahwa saya bisa memberikan coaching dengan kepercayaan itu, tentunya harapan saya juga kompetensi saya dalam hal memahami alur Tirta ini juga akan lebih baik dan lebih baik lagi. Baik, mungkin kalau dalam bahasa Jawa istilahnya lanyah ya Bu ya. Betul, lebih lancar lagi melakukan proses tahapan Tirta dalam coaching ya Ibu ya. Yang harapannya tidak hanya dengan satu guru, mungkin bisa diimbaskan ke guru-guru yang lain. Sudah menjadi kebiasaan di sekolah Ibu ya, sehingga nanti semua guru bisa terlibat baik dalam proses coaching ini. Baik Bu, semoga kedepannya Bu Sinta dan guru-guru yang lain bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, sehingga mungkin sekolah Bu Sinta bisa menjadi lebih baik, berubah ke arah yang lebih baik, dan harapannya bisa menular ya Bu ya, ditularkan kepada sekolah-sekolah yang lain di sekitar sekolahnya Ibu, atau bisa meluas lagi nantinya ya Ibu ya. Jadi virus ya, bisa jadi virus kebaikan. Gitu. Baik Bu Sinta, untuk observasi pada siang hari ini saya cukupkan sekian. Apa ada lagi yang mau ingin dibahas atau ingin didiskusikan Ibu? Saya pikir sudah cukup, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena hari ini Bu Dia sudah berkenan menungguin
kami berdua ya Bu Ika ya, Ya. untuk mengamati, menjadi observer dalam proses coaching kami pada siang hari ini. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat ya Bu Sinta dan Bu Ika. Terima kasih juga sudah berusaha terus untuk memajukan pendidikan di sekolah ya. Semoga tadi proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Sinta dan Bu Ika bermanfaat, aksi nyatanya ditunggu untuk kebaikan perubahan yang ada di sekolah. Terima kasih untuk waktunya pada siang hari ini. Saya tutup ya Ibu ya, dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.